balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini gue mau share gimana caranya gue menjaga kesehatan bayi kucing yang baru lahir. Jadi di belakang gue ini ada kandangnya Leti. Leti ini habis melahirkan dua anak, itu sekitar 5 hari yang lalu. Dan kemarin kan gue bahas soal gimana caranya menjaga kesehatan kucing-kucing yang ada di sini, biar yang flu nggak makin flu berat, nggak kena virus, dan yang sehat tuh nggak tertular flu. Nah sekarang kondisinya lagi hujan deras banget di dekat rumah gue, di area rumah gue ini. Jadi sementara pintu ini gue tutup ya, tapi tetap ada sirkulasi udara di sini karena ada exhaust dan juga ada air purifier juga di dalam ruangan kucing gue ini. Di tangan gue ini udah ada makanan basah yang lembut, gue campur sama kolostrum. Sekarang gue mau coba kasih ke Leti dulu. Ini anak-anak di sini tuh udah pada kepo banget sama makanan basahnya. Tapi ini bukan buat kamu, ini buat Leti. Ici. Nah, ini mereka yang lain selain dari si Leti ini bukannya nggak dikasih ya. Beberapa juga udah dikasih makanan basah campur sama kolostrum. Tapi kalau untuk Leti ini baru sekalian gue videoin. Karena di video yang kemarin itu kan makanan basah dicampur lisin dan dicampur sama kurkumin kan. Kalau sekarang untuk tambahannya gue agak susah nih ngontrol anak-anak karena pada pengen masuk ke kandangnya Leti ini. Jadi selain dikasih makanan basah dicampur sama lisin dan kurkumin kemarin, untuk kucing-kucing yang udah kena flu juga gue tambahin kolostrum. Tapi kadang-kadang nggak setiap hari ya, tergantung cuaca gimana. Kebetulan hari ini tuh hujan deras banget, jadinya gue kasih tiap hari. Kalau hari itu nggak hujan, biasanya cuma gue kasih lisin dan kurkumin aja. Tuh udah cepet si Leti makannya, karena Leti juga suka sama makanan basah. Ini ada Tron yang kepo juga sama makanan basahnya. Sebentar Tron, ayo nggak boleh. Nah udah habis kan? Tuh udah habis nih. Yang lain tuh. Oke, jadi buat temen-temen yang punya bayi kucing dan cuacanya ini udah jelek banget ya. Sekarang gue khawatir banget sama kucing-kucing yang ada di sini, apalagi bayi-bayinya Leti ini ya. Tapi alhamdulillah sih si Letinya ini nggak flu, karena ada beberapa kucing di sini yang flu juga kan, tapi Leti itu nggak termasuk. Dia nggak bersin, dia nggak pilek, terus matanya Leti juga nggak berair kan, matanya tuh sehat banget. Dan sampai hari ini anaknya Leti itu belum membuka mata tuh. Dua-duanya itu masih merem. Jadi biasanya permasalahan anak kucing tuh ada di kutu, ada di jamur, ada di flu gitu kan. Kalau dia baru buka mata, si anak kucing itu langsung sakit mata, terus dia juga kadang bersin-bersin gitu kan. Itu biasanya yang menyebabkan kematian di anak kucing, karena dia itu belum banyak makan kering dan takutnya nyusunya juga udah nggak banyak gitu. Nah kondisi sekarang anak-anaknya Leti ini kan dia belum makan keringnya, belum bisa makan basah juga. Jadinya masih nyusu aja, jadi bener-bener bergantung kesehatannya itu sama si Leti gitu. Walaupun mereka nanti pas usia sebulanan belajar makan dan udah mulai bisa makan kering, makan makanan yang untuk baby cat, tapi tetap aja karena mereka masih nyusu ya. Walaupun mereka belajar makan nanti 1,5 bulan kan biasanya masih nyusu tuh sama induknya tuh. Letinya ini kesehatannya harus dijaga. Leti bebas kutu, Leti bebas jamur, tuh Leti badannya bersih banget. Jadi sampai sekarang anaknya Leti pun bebas jamur. Oke, yang tadi gue share gimana caranya menjaga bayi-bayi kucing ini mereka nggak kena flu ya. Jadi dari imunitasnya dijaga gitu si Letinya. Sekarang gimana caranya gue menjaga biar dia tuh nggak jamuran. Ini kalau dilihat bulunya itu masih bagus banget, nggak ada kerak-kerak ya. Karena Letinya kan juga nggak jamuran kan. Nah ini sejak dia lahir setelah 3 hari itu biasanya pelan-pelan udah mulai gue sisirin pakai sisir yang kayak gini. Jadi di ruangan kucing gue ini kan ada banyak kucing. Nah, permisi Oren. Nah, karena banyak kucing di sini, tapi gue jaga sih kesehatan badannya, terutama dari kutu ya. Setiap sebulan sekali kan mereka kan mandi pakai shampoo kutu, terus pakai anti kutu juga di sini. Walaupun gue udah nggak pakai Revolution untuk semua kucing, cuma beberapa aja yang pakai Revolution. Sisanya gue pakai Detik ya, karena satu Revolution itu kan mahal dan harus sebulan sekali. Orang jangan mainin mikrofon, nanti berisik. Nah ini anaknya Leti ini kan dia di kandang bareng satu ruangan sama kucing yang lain kan. Leti sih udah gue pastikan nggak ada kutu, karena sebelum dia melahirkan udah gue pastikan si Leti ini bebas kutu. Dan pas saat Leti kawin pun itu udah gue kasih anti kutu, jadi Leti ini udah pasti bebas kutu. Sekarang coba gue sisirin, takutnya dia kan satu ruangan sama kucing lain, takutnya nih ada kucing yang masih ada kutunya terus tertular sama dia.
Jadi dipastiin kayak gini nih. Kadang-kadang kalau anak kucing yang kutuan, Oren jangan mainin mikrofon, Oren. Nah, ini disisirin gini kadang-kadang tuh suka ada kutu gede. Kalau dia ada kutu, entah tertular dari induknya atau tertular dari kucing yang lain. Biasanya sih dari induknya ya. Jadi yang pertama kali harus kamu pastikan dulu itu adalah induknya. Tuh, masih nggak ada kutu-kutu ataupun telur kutu yang ada di badan anaknya Leti yang torti ini, motif torti ini. Ini hati-hati ya, kamu gendongnya pelan-pelan, nyisirnya juga jangan pakai tenaga, pelan-pelan, terutama di bagian bawahnya. Dan untuk bagian bawahnya, ini kamu agak hati-hati, dia kan udah 1 minggu, 5 hari lah gitu. Ini tali pusarnya juga udah kering, ya kan udah dimakan sama induknya, hari-harinya kan. Nah ini udah kering, tapi kalau baru 3 hari itu jangan bagian bawahnya dulu, karena takutnya masih agak basah terus pas di ini sakit. Nah ini nggak apa-apa ya gue pegang, karena dari hari ketiga dia lahir juga udah sering gue pegang-pegang. Karena ini juga si Leti juga kenal sama gue, jadi dia pasti udah mau nyusuin gitu. Beda kalau itu bukan kucing kamu di jalanan gitu kan, terus kamu main-mainan sama anaknya dipegang-pegang, takutnya nanti induknya nggak mau nyusuin. Tapi biasanya ya tetap mau si induknya, tetap mau kok, walaupun kamu nggak kenal gitu sama si induknya. Nah ini aman. Sekarang gue coba yang satu lagi, nggak ada kutu, nggak ada jamur, nggak ada kerak-kerak jamur juga. Sekarang yang satu lagi, pinjam Leti. Ya, ini yang satu lagi motifnya tuh lucu. Tuh motifnya kayak gini. Ini coba gue sisir-sisirin. Kalau ada jamur atau ada kerak-kerak gitu, biasanya kan suka keangkat juga kan kalau pakai sisir ini kan. Nah kalau ada kucing yang berkerak gitu biasanya karena jarang dijilatin sama induknya atau tempatnya juga lembab. Kalau di sini untuk anduk-anduknya ini itu kan sekitar 3 hari sekali diganti kan, dan kotak pasirnya itu dibersihin sehari 2 kali di kandangnya Leti ini dan di semua yang ada di ruangan ini gitu. Nah, sekarang bagian bawahnya, ini dari tadi anaknya Leti teriak-teriak, Leti juga nggak keluar untuk nyamperin anaknya. Biasalah Leti ini, gue pernah bilang di video sebelumnya, kalau dulu waktu 2 kali dia melahirkan sebelumnya, Leti itu tuh agak cuek sama anaknya. Tapi kali ini gue perhatiin Leti ini cukup perhatian sama anaknya dari sisi asinya. Jadi Leti ini sekarang itu bener-bener memperhatikan asi anak-anaknya. Tapi tetap aja sifat cueknya tuh masih kelihatan loh. Biasanya kan kalau anak kucing teriak-teriak kayak gini, induknya tuh langsung nyamperin gitu kan, langsung panik gitu. Ini enggak. Tetapi yang ini nggak lebih bawel dibanding yang tadi. Nah ini motifnya mirip sama si Panda nih. Panda sini, Ici misi dulu. Tuh, Panda, kamu punya adik. Tuh, ini Om Panda. Ini sama Om Panda nih. Tuh, yang ini juga bersih, bebas jamur, bebas kutu. Nah, balik lagi Leti itu anak kamu. Tuh setelah gue bersihin, kedua anaknya panik, dia langsung nyusu sama Leti. Tadi pas gue ambil juga emang lagi nyusu sih. Tuh Letinya juga ngantuk. Habis makan basah, Letinya juga ngantuk. Ini gue lakukan setiap hari ya. Kolostrumnya dicampur sama makanan basah setiap hari. Atau kalau kamu nggak ada kolostrum bisa pakai transfer factor atau pakai ini atau pakai susu kucing, itu juga bisa. Tapi gue lebih milih kolostrum di sini. Tuh, anak-anaknya juga gemuk-gemuk. Untuk bulunya juga Leti ini gue kasih omega 3 tapi nggak setiap hari, sekitar 2-3 hari sekali. Karena gue lebih mengutamakan imunitasnya Leti dan kolostrum, lisin, kurkumin itu untuk imunitas si kucing, terutama dengan cuaca yang lagi jelek kayak gini. Nah buat kamu yang punya bayi kucing di usia segini juga, ya kelihatan nggak sehat, kelihatan flu gitu ya, terus dia jamuran atau dia kutuan, itu yang diobatin tuh dari induknya dulu gitu. Jadi nanti kesehatan induknya juga menentukan kesehatan anaknya gitu. Tapi masih bisa tetap disisirin, terutama untuk kutu dan kerak jamur ya, kecuali kalau jamur basah.
Kalau jamur basah jangan disisir, itu sakit, nanti biar dijilatin aja sama induknya. Kalau jamur kering kayak tombe-tombe gitu masih bisa disisir perlahan-lahan, asalkan jangan dipaksa ya. Takutnya itu masih berupa koreng ya, dari jamur basah terus jadi koreng, kalau kamu tarik malah jadi luka lagi, itu bakalan sakit banget si bayi kucing yang ngerasa gitu. Jadi kalau jamurnya masih kayak koreng itu ya tahan dulu, jangan diangkat dulu, jangan dipaksa diangkat gitu. Oke, jadi mungkin segini dulu video kali ini bareng sama Leti dan kedua anaknya. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.